Malam Mang Adon. Selamat malam Bunda. Oke, terima Iya. kasih undangannya. Selamat malam juga buat para duta GCP yang lainnya ya. Pioner yang di sini juga semoga sehat selalu. Kebetulan ada juga yang ingin saya tanyakan Bunda. Jadi bukan tanyakan sih ya, tapi memohon tanggapan lah seperti itu dari di sini duta GCP atau pioner yang lain yang ingin menyampaikan tanggapannya ya. Karena ini menyangkut kemarin ekosistem yang sempat dibahas juga sama Pak Andi Nova, terus ada Pak Safrudin juga ya. Jadi mungkin ini sudah saya sampaikan gitu. Jadi komentar dari YouTube ya, itu udah saya sampaikan jelas banget kalau menurut saya. Tapi nggak tahu kenapa, apa mungkin nggak paham atau gimana. Jadi ada pioner yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi gini, soal p-value ya, itu ada yang berkomentar katanya, kan itu jelas ya, saya menyampaikan itu p-value itu dari pioner gitu kan, atau duta pengembang lah seperti itu kalau misalkan masuk di p-browser. Nah, ada yang berkomentar katanya tidak masuk akal kalau pioner bisa masuk ke p-browser tanpa seizin core team. Yang benar dong infonya biar konten laris manis diklik ya, katanya seperti itu. Nah, saya minta tanggapannya, silahkan kepada Bunda atau yang lainnya. Terima kasih. Oke, thank you Mang Adon ya. Ini patut semua kita perlu ketahui ya, bapak-bapak, bunda-bunda. Yang namanya P-converter itu kayak ini loh, perhitungan mata uang dari dolar ke rupiah berapa gitu kan, dan itu bebas, siapapun bisa masuk ke dalam. Contoh yang dia punya bakat ya untuk buat seperti itu, masuk saja kan, biayanya tidak mahal, cuma 0,01 kan, 0,25 paika kalau tidak salah itu kan. Nah, ini memang kebanyakan pioneers itu tidak paham ya. Sebenarnya itu perhitungannya itu bukan untuk bahwa GCV sudah masuk, atau yang kayak para YouTuber atau konten-konten yang biasa posting itu memang benar adanya ya. Cuman ya itulah, mohon dimaklumilah Mang Adon ya, karena mereka Ya, tidak. Bunda. Jadi yang saya tangkap di sini beliau mengatakan tidak masuk akal kalau pioner bisa masuk ke browser tanpa seizin core team. Ya, saya juga gimana ya? Makanya saya minta tanggapan barangkali yang lain. Karena kan saya sudah menjelaskan, itu kan maksudnya saya sudah juga menjelaskan itu kan dalam artian testnet. Oke, ya itu testnet yang mana maksudnya itu mau duta pengembang aplikasi kah, mau pioner kah, atau mau siapapun kah gitu kan. Yang kalau misalkan masih testnet kan berarti memang belum diizinkan oleh core team secara resmi gitu loh, dalam artian belum mendapatkan verifikasi ya, terhubung langsung dengan komunitas yang kalau misalkan di bahasa sederhananya itu masih dalam tahap uji coba mungkin. Karena kalau misalkan nantinya sampai pioner masuk ke situ, core team tidak bisa menjamin keamanan data atau keamanan CoinPay-nya kan, gitu loh. Jadi ada yang bisa dikatakan mungkin nggak tahu, naif atau gimana ya. Saya juga makanya sering mengatakan ayo belajar bersama kan gitu lah. Yang ditangkapnya masa katanya pioner bisa masuk ke browser tanpa seizin core team. Ya kan gitu. Padahal siapapun bisa masuk, bukan berarti itu harus dengan seizin core team kan, gitu loh. Tapi kalau misalkan mau terverifikasi, contohnya seperti PurityPie, yaitu harus melalui KYB, kan begitu Bunda ya? Benar. Iya, benar sekali. Jadi mungkin ya beliau tuh belum paham ya maksud yang artinya itu tanpa seizin core team. Ya artinya ya masih testnet. Dan tadi juga sama Bapak Ridho juga disampaikan banyak sekali perkembangan ya. Beberapa waktu lalu juga kita sempat mendengar diksi itu
bahwasanya ekosistem nantinya akan bermunculan seperti jamur di musim hujan, gitu kan, terus berkembang. Nah, perlu saya garis bawahi, yang tadi Pak Rido maksudkan itu mungkin maksudnya di aplikasi Studio AI, ya. Nah, saya tidak meragukan baik itu yang di Studio AI maupun yang langsung melalui developer ya itu. Tapi kalau secara lebih apa ya, kacamata awam saja lah ya, saya kan sebagai orang awam gitu, saya lebih dominan untuk melihatnya ke yang masuk di developer gitu kan. Karena apa? Karena kalau cuman dari aplikasi AI itu kan core team sendiri mengatakan bisa semua pioner membuat tanpa harus paham coding atau bahasa-bahasa programmer atau JavaScript dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi itu kan berarti kan prosesnya kenapa berkembang bisa begitu cepat itu sangat instan gitu loh, dengan cara membuatnya, karena dengan bantuan AI generatif seperti yang di konsensus Toronto kemarin Dr. Nicholas Kokalis langsung yang menyampaikan dan diaplikasikan langsung sama beliau, direalisasikan langsung ya di aplikasi P-Browser seperti itu. Nah, itu nggak perlu heran, itu bahkan bisa nyampe jutaan mungkin bisa saja. Cuman kita tetap fokus bahwasanya di situ jelas ya. Yang perlu pioner pelajari yaitu tampilan aplikasinya. Gitu loh. Apakah itu sudah terverifikasi atau masuk ke mainnet atau masih dalam tahap testnet gitu loh. Nah, yang banyaknya heboh sekarang itu pioner berfokus pada aplikasinya saja, tapi tidak mungkin ya gitu, nggak terlalu fokus ke apa namanya ya, tampilan-tampilan seperti testnet atau mainnet gitu. Jadi kecuali kalau misalkan ada beberapa aplikasi punya nama lah ya, misalkan aplikasi GCPK itu atau aplikasi semacam TikTok, Facebook, Instagram dan yang lainnya sudah masuk di mainnet, bahkan sudah terverifikasi oleh Core Team, baru kalau mau lebih heboh lagi kan gitu. Nah, ini yang kemarin Pak Andi Nopa sampaikan, ini yang perlu diwaspadai gitu. Dari antusiasme pioner menyikapi banyaknya aplikasi yang masuk di P-Browser itu dikhawatirkan ceroboh gitu loh. Sehingga jalan-jalan di P-Browser seperti itu terus sampai coba-coba masuk. Hati-hati jangan sampai memasukkan perasa sandi, karena kalau untuk yang aplikasi testnet itu keamanannya tidak terjamin ya, core team juga tidak bertanggung jawab gitu. Nah, itu yang perlu pioner pahami seperti itu ya Bunda ya. Kira-kira terima kasih ya tadi atas masukannya dari Bunda Noni juga. Karena apa? Karena ya itulah ya, saya juga udah menyampaikan berkali-kali. Oke.